Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaya Bapak Ibu hafal ini. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa ma kana hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani, sehat secara fisik, bisa dirasakan batuk, pilek, demam, itu sakit, rematik, capek, sender, itu bisa kita hitung secara fisik. Rohani, kadangkala kita sudah tahu ada sakitnya, tapi tetap saja dimaklumi. Merasani, serai, dengki, iri, hasut, nah itu termasuk di dalamnya. Biasanya rohani itu lebih kepada ketenangan. Bagaimana cara menikmati hidup, sholat bisa nyaman, hubungan dengan partner kerja enak, ya, senyum. Nah, itu cara untuk mengobati dan menikmati qalbun salim, hati yang tenang. Karena ada pula orang yang rumangsani itu dalam keadaan sehat rohaninya, tapi padahal sedang dalam keadaan rusak, itu juga tidak paham kadang-kadang ngandani jejerin bu yang bocor seneng ngerasani apa nih suudan ya kaya ngono lho ya Yusuf tiga nyet ngono. Lah ternyata dia juga sedang ngerasani sama orang lain. Nah, itu kadang-kadang untuk sakit rohani itu tidak terdeteksi oleh diri sendiri. Perlu orang lain, perlu partner. Maka Nabi bilang, setiap kita berteman dengan orang yang baik, maka insya Allah kita akan ketularan baiknya. Kecuali kita yang kepala preman ya, menangan, nah, beda lagi. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak sefrekuensi dengan kita dan kita tidak punya power, maka lebih banyak ikut kepada pemudharatan. Nah, semoga rohani kita semua dalam keadaan sehat, nikmat, senang berprasangka baik kepada Allah, suka berprasangka baik kepada ketetapan Allah, suka berprasangka baik kepada diri kita sendiri. Nah, itu menyehatkan. Rohani sehat, badan insya Allah ikut sehat. Siapa yang boleh untuk kita prasangka buruk? Ada tiga. Satu, kata Nabi, makhluk yang buas, hewan melata, ular kobra, macan. Masa ular kobra masuk rumah kita husnudzon? Ini hewan yang baik ya dipadal ya. Tuh. Yang kedua, kepada orang yang sudah terkenal kejelekannya, sudah masyhur, jadi tidak perlu tabayun. Jadi terkenal ada maling di kampung, raja maling. Tiba-tiba kok sudah masuk rumah, malah kita husnudzon. Ya tidak perlu. Kenapa mas? Anu perlu aja ngelunot. Apa tidak boleh? Karena memang sudah terkenal masyhur. Yang ketiga, boleh suudzon atau tidak boleh suudzon saat apa? Saat perang. Ya, kita di medan perang kok suudzon sama musuh ya tidak bisa. Sudah perang datang, musuh datang, panglimamu mana? Ditunjukkan mana? Itu di situ, tidak bisa. Sehingga selain itu harus kita utamakan berprasangka yang baik. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Kata Allah dan kata Nabi kita, setiap prasangka itu
itu lebih kepada mendekati yang tidak baik. Jadi bismillah. Kita wis mulai prasangka Ustaz ora teko mesti mulai alhamdulillah. Setiap prasangka yang enggak baik mesti enggak bikin nikmat. Betul Bapak Ibu? Nah, sekarang kita lanjutkan. Kenapa ada prasangka? Kenapa ada ketenangan dalam hidup? Prasangka yang baik, ketenangan hidup yang nikmat atau kita sebut mutmainnah itu bisa membuat semua urusan kita mudah. Satu. Yang kedua, membuat hajat kita lancar. Apa yang kita inginkan itu ya terjadi. Dan yang ketiga, lebih merasa tergantung pada Allah itu levelnya tinggi sekali. Jadi kita itu sudah tawakal ala Allah. Apa-apa tuh bismillah. Kalau Allah sudah urus aman. Kadang-kadang kan kita ini jadi orang yang kayak bulog, Pak. Masa datang tuh harus disiapkan sungguh-sungguh, seakan-akan ben aman. Padahal kita pribadi yang butuh pertolongan orang lain dan bisa menolong orang lain. Jadi jangan memperbanyak atau kita apa tuh namanya tabungan, itu juga ternyata tidak baik dalam hisab. Pokoknya semakin banyak tabungan 2 miliar 3 miliar saya aman hidup, tidak mesti lah. Ternyata kebobol, kecolong, mumet lagi kita. Ya intinya dalam ajaran kita itu sakmadione, betul, secukupnya, dan kalau bisa pasrah sama Allah. Kami termasuk keluarga yang mencoba untuk pasrah sama Allah untuk setiap ketetapan Bapak Ibu. Kami ini termasuk keluarga yang tidak bisa saat-saatnya beli kambing untuk kurban. Nah, karena konteksnya mau Dzulhijjah nih untuk kurban. Tetapi sebelum ke situ kita harus cek dulu. Jadi kita tidak bisa dalil, tidak bisa nyuruh orang ketika nggak sefrekuensi. Saya ngomong di sini, kurban itu wajib, mesti demo ransol. Karena saya tidak mampu, listrikku muni terus loh mas, utangku belum rampung, tiap bulan jadi kansur loh, anakku jadi kuliah, semua akan tersebut. Nah, semua faktor itu akan kita tarik dalam satu frekuensi kesepakatan yang sama dulu. Setiap Allah tetapkan sesuatu, kita pasti bisa mengembannya, tidak Bapak Ibu? Coba dijawab dulu nih. Dalam hati boleh, bengok ya boleh. Setiap Allah tetapkan sesuatu kepada Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu bisa mengembannya tidak? Hanya sedikit minder ini. Kalau Allah tetapkan sesuatu kepada Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu bisa mengembannya tidak? Bisa. Kalau Allah kasih ibu sakit, berarti ibu mampu menerima sakit itu tidak? Bisa. Kalau ibu bapak dititipi anak, berarti bapak ibu siap dapat anak tidak? Siap. Oke. Ayatnya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak sekalipun akan memberi beban kepada kita selama kita itu mampu untuk mengembannya. Jelas Bapak Ibu? Satu ini sepakat dulu nggak? Apa ada di antara Bapak Ibu yang anyel sama Allah? Ya Allah, aku ibu gak utang terus kayak atau sholat malah randu utang. Nah, masih ada yang gitu? Masih ada yang aku sholat malam terus ya Allah, tapi kok loro-loron, berrematik, jantung mari, paru-paru mari, TBC, kayak rantau sholat kok malah sehat terus gitu. Allah kalau sudah tetapkan kepada hambanya, kapan menetapkannya Allah? Kapan menetapkannya? Saat kita masih di dalam kandungan ibu kita, usia 120 hari atau 4 bulan. Saat berdetak itu janin di dalam kandungan ibu, ditiupkan roh oleh Allah Azza wa Jalla. Masuk itu roh, berdetak jantungnya,
Lalu Allah sampaikan, maka aku tetapkan kapan matimu. Belum lahir sudah tetapkan kapan matinya. Rizkimu, baik buruk amalanmu, jodohmu. Lah, sing kula jodohnya iki dia bener-bener. Mana? Ini, oh berubah. Oh, pasangannya mana? Tidak ada. Pasangannya sudah menikah malah. Masih berjodoh ya? Masih berjodoh. Sudah ditetapkan. Jadi kalau sudah ditetapkan, nanti dia keluarnya, lahirnya dari ibu siapa, bapak siapa, agamanya apa, ketetapan itu tetap berjalan. Itu namanya Rahman. Jadi kayak kok maksiat terus kok Pak Jerono tambah omahe tingkat, karena sudah ada ketetapan Allah. Kenapa kita cemburu sama mereka? Tuh. Mau lahir dari keluarga muslim maupun tidak muslim, ketetapan tetap berjalan. Itu Rahman. Tapi Rahim spesial untuk muslim. Dia bisa sholat, menikmati ibadah, sedekah, tasyakur, ya, lalu mengamalkan ajaran. Itu Rahim. Allah pilih itu, tidak semua orang muslim dapat. Allah pilih itu mereka. Begitu. Tuh, terus kok. Nah, ada koknya nih. Karena ada konsep innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta, kata Allah. Jadi Allah nanti juga akan bisa merubah dan tidak merubah ketetapan itu hatta sampai manusia itu, makhluk itu, kaum itu berusaha untuk merubahnya. Kalau sekiranya tidak baik menurut dia, tapi Allah kasih dari lagi, setiap yang baik menurut dia tidak mesti baik. Dan setiap buruk menurut dia tidak mesti buruk, karena itu ketetapanku, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi sebenarnya kalau menerima ikhlas itu pasti baik sebenarnya. Contoh nih, sudah ditetapkan gajinya 1 juta sebulan. Kalau dia menerima ya hidup sampai sekarang. Tapi kalau dia tidak terima, la yughayyiru ma biqaumin, maka dia bisa merubah itu gitu. Oh berarti esok tak goreng karang, mangkat kantor sambil nitip ke ning warung, engko mulai tak sibuk duite. Itu namanya ikhtiar. Paham Bapak Ibu? Jadi ada yang namanya tawakal, ada yang namanya ikhtiar. Nah, apa kaitannya dengan udhiyah? Sebelum masuk ke udhiyah kurban, kita cek satu lagi peristiwa di mana kita dititipkan amanah oleh Allah. Bapak Ibu menikah Mas, menikah, terus sebulan menikah. Suatu pagi istri bilang sama Mas Bayu, Mas, aku kok muntah-muntah ya. Aku tak rasain awak, sesek kowe mentang hamil. Wah hamil, wes tak tunggu tes pen saya. Setelah beli diteskan. Iya tes pack. Lah tadi apa? Beli tes pack, dites. Ya Allah positif. Nah kedua orang itu bahagia. Alhamdulillah ya Allah. Ya Mas Bayu bahagia senang. Saya mau tanya, esok positif babarannya apa? Allah alam. Kita nggak tahu lahirnya apa. Tapi menurut perhitungan akal, wolong sasi sampai 9 bulan. Apa Mas Bayu yakin esok positif bengi babaran? Enggak kan? Enggak, makanya itu salah satu amaliyah ibadah yang kata Nabi itu ada jedanya, ada persiapannya, ada waktu untuk bersiap-siap mencintai perintah Allah gitu. Jadi bukan ibadah yang saat-saatnya. Yang saat-saatnya tuh gini loh. Positif, alhamdulillah, langsung meluk bareng-bareng sujud syukur, diambungi, itu positif, itu rasa syukur sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, astagfirullah, moga-moga ini amanahmu, jagalah. Ini ibadah saat-saatnya. Perlu modal tak ibadah saat-saatnya? Ngomong astagfirullah dadak tuku saya bensin, dadak tuku 5.000, dadak isi pulsa, kan enggak. Allah sudah kasih fisik yang tanpa modal untuk beribadah sepanjang masa, sepanjang waktu, bangun tidur sampai tidur lagi. Kata Allah tidak perlu modal, gratis. Itu saja nonton apik, masya Allah, kurang apik, subhanallah, minta ampun, astagfirullah, kesandung innalillah, tidak perlu modal
selama dia masih hidup. Tapi ibadah yang lain itu ibadah yang perlu persiapan. Sholat aja dikasih tahu dengan adzan. Kita sudah bisa dengan hisabiah menghitung waktu sholat. Oh ini kok duhur jam sakmene berarti jam 11 aja lumo. Mending bandur aja. Itu ada persiapannya ibadah. Apalagi ibadah yang perlu pengorbanan. Ibadah yang perlu mengungkapkan kecintaan kepada Allah, mulai dari niat, persiapan sampai berhasilnya. Tuh. Sekarang pertanyaannya, kalau hari pertama itu menstruasinya berhenti terus positif, berarti Allah sudah ngasih warning ke kita, tak titip ke anak di dunia. Maka usahakanlah bersyukur nanti ketika engkau sudah melihat wajahnya dengan cara akikah, menyembelih hewan kurban untuk tasyakur. Kalau perempuan satu dengan wedus satu, kalau laki-laki dengan wedus dua, kambing dua. Kalau anak kembar laki-laki mendem ya kambing 4. Tuh, tapi ini kan durasinya berapa lama? 8 bulan. Kebangetan kalau kita tidak cinta sama Allah, ngerti-ngerti wolong sasi, lalu berdebat sama istri sama orang tua, iki nek wedhus loro mending nggo tuku susu itu pirang-pirang dus. Kode-kode wedhuse, dus ya. Kemudian kerdus, pampers, ya baju, makanan dan seterusnya. Karena tidak ada konsep mencintai perintah Allah. Kalau cinta 8 bulan kurang apa atau sapi itu bisa loh. Cuman secara syariat tidak bisa. Sekaya-kayanya Bapak Ibu, itu anak siji timbangannya gurgudus, aku kok sapi, enggak bisa. Enggak sah. Kalau kaya ya sudah, wedhus 1, sapi 1. Yang sapi untuk makan tasyakur, yang akikah 1 ekor kambing. Itu podo karo sholat subuh itu 2 rakaat. Terus sok alim solehah, ya, jadi petang rakaat. Masa gur loro rakaat sih, wong sholat gur ya petang rakaat kok. Saya mulai besok sholat subuhnya 8 rakaat, ngawur, nggak kepake, gitu. Karena sudah paripurna, syariatnya sudah terpenuhi. Tuh, bagi, ya toh. Jadi kalau dititipi anak siap akikah, nggak siap senengnya toh. Terus berarti ada persiapan kan begitu, ya Mas. Jadi sudah siap, langsung ingat-ingat nih. Berarti kita harus mampu. Nek korban itu setan yo iso, jin itu semua bisa. Damel anak benar. Bapak mau nih, istrinya babaran, bapak ya senyap-senyap deg-degan dapat anak. Tapi Allah titipkan akikah. Monggo yang merasa belum diakikahi dan merasa belum mengakikahi, ini perkara muakkadah, perkara yang disangatkan sebenarnya jika mampu. Poin pertama sepakat. Kedua, sekarang kita lihat yang ketiga. Kita terlalu kebanyakan pola berpikir liberal, pola berpikir ibadah yang salah untuk mencintai perintah Allah. Bapak Ibu anaknya mau masuk SMA tahun depan, terus cek nih kelas 2 SMP nih, baru kurang setahun, cek ya Allah biayanya 10 juta gitu kan. Apalagi yang anaknya masuk kuliah, wes siap-siap gitu ya, hancur-hancuran itu cari uang tuh sekarang. Terus ketika anak ingin masuk, lapor ke Bapak Ibu, Pak, Mama, Bapak, saya mau masuk ke SMA Taruna. Gile. Ketika cek 15 juta. Saya mau tanya ke Bapak Ibu, ketika anak bisa masuk ke sana, Bapak Ibu juga pengen anak masuk ke sana, tapi uangnya tidak ada, masih ada setahun. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Langsung ngomong rasa tutulan gue kalau Bapak gitu. Rasa sekolah kita tersier kayak Menteri Pendidikan itu. Ada orang tua yang akan bilang gitu sama anak, wes udah rapi wene boleh gitu. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Coba kami bertanya.
akan berusaha sungguh-sungguh untuk dapat uang itu, ya kan? Mbah jual, mbah kerja tambah, mbah ambil lembut, mbah utang, terserah. Tapi ada pengorbanan yang Bapak Ibu lakukan untuk anak. Itu model mahabbah yang unik antara orang tua kepada anak, ya kan? Sak benda beli anak minta kita tetap ya berusaha. Ada bapak ibu yang anaknya sudah merantau 5 tahun ramule sekali mulai nganyel ke, tapi pas mantan donone ya bisa ngomong pite wedho sama. Kecintaan kita sama anak beda. Ada pengorbanan di dalam. Lah kok kita bandingkan sama Allah? Kurang cinta apa Allah sama kita, Bapak Ibu? Coba. Malam-malam kita maksiat, nonton apa kesebelasan Indonesia lawan miso-miso anyel-anyel tangis pun telat, ya tetap urip. Kita tetap bernafas lega, tidak masalah sama hidup kan? Kurang apa kecintaan Allah sama kita? Tuh. Terus Allah kasih nih perintahnya. Oh masih setahun. Mau nggak diusahakan sungguh-sungguh sebagai bukti cinta? Tuh yakinlah kalau kita kayak gitu tuh urusan hidup tuh layak nasib, apa-apa tuh dicukupi sama Allah. Bener Pak Bu, nek kula ajeng cerita kok dikira sombong ya apa ya. Kami itu terbiasa nggak nyimpen uang dalam bentuk bulog perbankan itu ndak punya aset yang ukuran banyak untuk masa akan datang, masa depan. Butuh apa ya wis lah ikhtiar. Dan kami sering itu sekolah bahkan tidak pernah WA kami kecuali wis mepet ujian. Ustaz, ini Ananda belum bayar 4 bulan SP. Wah, jadi ujian banget sama saya tuh. Akhirnya saya berusaha, tapi pasti ada jalan keluar. Itulah kalau percaya sama Allah. Pasti ada jalan keluar. Iya Bapak Ibu. Wis ora sak mentok-mentok mesti ya. Pasti kalau yakin sama Allah, pasti ada jalan. Saya pernah itu mentok 3 bulan ujian kenaikan kelas, terus radue apa tabungan dah ada. Kita enggak modal nyimpen tabungan kecuali emas. Ya sedikit-sedikit kalau umroh itu mendampingi umroh itu kan masya Allah itu. Sangu terbanyak bukan dari biru, dari jamaah. Betul. Mesti nitipi, akhirnya kita rubah jadi emas pulang. Kita pernah mentok dalam waktu 1 hari hanya ada laptop Core i3 Lenovo ThinkPad punya istri. Punya saya sudah tidak ada. Di besok terlalu paling lambat itu. Terus saya ambil lihat laptopnya langsung ditutup. Ngawur ini. Ini gue nih ngomong loh. Allah tuh kalau bantu aman-aman. Wes. Saya bersihkan, saya posting, saya butuh uang 3.400.000. Harga laptop itu kalau dirupiahkan di gorong yuto 500 ya angel gitu. Karena saya langsung foto, share di status WA, terus saya tulis saya jual butuh uang 3,5 juta. Siapa berminat insya Allah barokah. Cuma gitu aja. Terus saya berangkat kantor, sampai kantor sudah ada yang WA. Ustadz itu dijual berapa? Aku duit petang juta ini mau caption orasi gitu. Kadang-kadang dia tidak baca caption karena di WA itu kalau tulisannya banyak kan nggak kebaca tuh. Harus ketik lanjutkan apa ketik apa lengkapnya kan itu. Tadi itu piranto aku duit petang juta ini. Itu orang laptop tuh. Saya langsung jawab itu banget mas deal saya. Itu sebenarnya tak jual 3,5 jenengan nawar 4 juta ya alhamdulillah. Wes rampung kotak. Itu langsung coba bayangkan. Langsung dia transfer, mampir ke kantor pada duhur, terus saya dapat 4 juta, terus saya bayar SPP anak 2,9 juta, ijek bati sak yuto 100. Tapi saya tidak bilang istri itu. Ijek bati sak yuto 100. Terus saya upload lagi menjelang asar mau pulang, upload lagi. Bismillah, ada laptop yang bagus cuma harga 1 jutaan untuk online. Saya perjalanan sampai rumah ini ojo dikira anu ya jenengan udah jangan. Ini masalah tawakal. Saya sampai rumah ya mau mandi, biasa kalau kita pegang HP kan layanan itu pegang HP. Sudah ada yang kayak juga.
saat ini daripada nganggur wis gawanan 1 juta apa-apa. Iwis setahun setengah ndak dipakai anak, katanya ndak cocok. Dia fakultas teknik, dibelikan orang tuanya laptop, nggak cocok, beli sendiri katanya 9 jutaan laptop. Saya nggak habis pikir pokoknya 1 juta. Ya, tapi ya habis maghrib saya dolan ke perusahaan Nisinko namanya. Nisinko daerah Kentan, terus saya ke sana. Ya Allah, MacBook masih bagus, 15 inci besar. Speknya Core i7. 1 juta Pak, yakin 1 juta. Ini saya jual lagi, saya laku 7 juta loh Pak. Alah, setelah ketemu mamanya malah ribet nanti duitnya sendiri. 1 juta pun itu langsung dia gunakan untuk bayar sewa lapangan futsal sama lapangan badminton. Ya langsung nyelok anak baik. Mas bayaran gendong siksa singarep. Tak 1 juta. Saya bawa pulang. Saya pakai HP banget ini, Masya Allah, cepet banget. Saya belum pernah megang laptop secepat itu. Power celup gitu. HP banget. Ponakan saya datang, ya hanya mau duit. Oh dosa. Dia tahu kalau saya butuh uang buat bayar SPP. Ngobrol kronologis. Ya HP banget. Mas tak punya ya Mas ya. 5 juta. Terus saya kontak Asus Center, saya beli baru 4.500.000, saya kasihkan istri, saya bagi 500. Ba'da Isya jam 7:30, saya istri 2 anak telus gentan, maam setik habis 300 belanja BH kalau dulu komplit, ijik bagi 200, saya pakai untuk bensin mobil. 1 hari itu Allah sudah kasih perputaran yang tak masuk akal bagi seorang manusia kalau dia planning dengan sungguh-sungguh. Tapi kalkulatornya Allah dasar. Itu namanya mahabbah. Terus mengorbankan yang kita cintai. Istri itu cinta, tapi dia mengorbankan kecintaannya tentang laptop karena taat sama suami. Kata Nabi, ketaatan yang paling baik yang mengalahkan semua ketaatan di dunia selain birrul walidain adalah ketika istri patuh sama suaminya. Apa kata Allah? Akan diberikan dunia wa ma fiha. Akan diberikan urusan dunia dan seisinya itu mudah dan begini. Setelah itu dilalui, oh iya ternyata benar. Itu kalau Allah yang bergerak tidak ada apa-apanya itu manusia. Jadi kisah ini tuh akan terekam seumur hidup saya mungkin. Gara-gara tidak bisa bayar SPP 3 juta. Berawal dari ketaatan, terus muter badi apa? Tuh. Tapi ini tidak bisa ya dibayar ya Pak ya. Tidak bisa. Kami daftar haji karena saking cintanya dengan haji. Kita konsep kurban dulu, pengorbanannya dulu. Kami beli mobil Karimun GS yang paling apik saat itu. Tapi tetap Karimun ya kalah harus Fortuner, kalah. Tapi sisi Karimun itu yang paling bagus. Ngangsur lagi. Ngangsur per bulan 3 juta berapa ngangsur. Tinggal 3 bulan angsuran, kami ada acara ulang milad Darut Tauhid Peduli. Lalu kita dikirim ke Darut Tauhidnya Kang Agim. Kita ngobrol dengan beliau. Obrolan pertama kodarulah tentang haji. Masya Allah, ini pemuda sudah kayak gini, punya pondok. Masya Allah, malah kan ada biografi mini yang diberikan kepada beliau. Pertanyaannya, sudah haji berarti ya? Belum lah. Sudah umroh? Belum. Hah? Dengan pengalaman seperti itu belum pernah umroh dan haji. Oh berarti sudah daftar ya? Belum lah. Ya Allah, sudah punya rumah? Masih ngontrak? Oh sama. Sampai sekarang rumahnya ngontrak. Coba bayangkan. Sampai sekarang rumahnya ngontrak, tapi punya pondok. Terus punya mobil katanya. Iya, tapi belum lunas. Nah, itu begitu. Terus penutupnya itu, ya semoga diberikan kemudahan sama Allah. Kalimatnya gitu modelnya, diberikan sama Allah. Sudah bisa masuk mobil, tapi tidak ingat sama rumah Allah. Kalau saya mah kebangetan gitu, tapi kesentuhnya
saya bisa langsung tiap bulan ada uang untuk itu. Alasannya karena kecintaan sama mobil. Itu gara-gara sudah sering diundang pengajian, tumpahannya Supra. Kita diundang ke Swiss Berlin, naik Supra kok yorana ya Allah. Akhirnya kita beli motor mobil kali. Yes, nyambi naik kue diundang-undang ben ketok pantes itu ternyata astagfirullah, mindsetnya salah betul. Salah. Setelah tahu itu kita koordinasi sama istri, terus bilang, "Dek, kita jual daftar haji." Langsung. Saya pikir itu istri tidak akan setuju. Langsung. Aku sepakat. Langsung ya. Loh, mau? Tidak punya mobil tidak apa-apa. Insya Allah tidak apa-apa. Itu juga. Langsung kita jual, tak laku-laku. Lewat Facebook, lewat dulu apa tahu yang jualan terkenal sebelum beli-beli sebelum apa Pak? Bukan. Saya jualnya apa? Sebelum Tokopedia laris, sebelum Shopee laris itu ada apa itu jenenge? Sekarang OLX ya, betul. Sebelum OLX apa namanya lupa Pak? Toko bagus ya. Pokoknya dulu saya iklan di situ, yang tanya banyak, tapi Pak Mahido larang ini lah pokoknya. Pokoknya kita niat terus sampai ada orang Semarang datang lihat DP-nya 500.000. Alhamdulillah maju, alhamdulillah ya Allah, Engkau ijabah. Saya mikir nih Allah tuh nggak ikhlas sama kita, nggak ridho sama kita dengan angsuran yang dipaksakan itu. Kita husnuzonnya begitu, nggak laku-laku. Sampai orang DP 500. Paginya kita telepon, gimana Pak, kita kirim ke Semarang. Oh Mas ngapun tidak jadi. Kita udah seneng tidak jadi. Lah JP-nya gimana Pak? Nggak apa-apa buat panjenengan. Gara-gara itu kita sudah slow lagi. Itu jadi 500 saat itu tuh susah ngopo-ngopo, postik ngobrol nyantai nggak mikir itu lagi. Sampai suatu ketika kita istighfar sungguh-sungguh, ya Allah, saya mau taubat ya Allah, mobil ini kami ikhlaskan untuk haji. Sampai 3 bulan kita lunas, Allah tidak ridho, tidak laku. Guru ngenyang nonton, sudah ngenyang nonton, begitu terus. Setelah lunas, kita betul-betul ikhtiar ya Allah. Bismillah, laku ya Allah. Dah. Suatu pagi kita ditelepon seseorang, Ustaz, yuk kita ke bebek goreng Pak Dut atau Suruh. Terus makan siang di situ, makan. Saya dia masih keluarga kami. Tahu Ustaz mobilnya udah didol mana-mana, mesti tinggal anak-anak. Nanti kalau kemana-mana, Bismillah niat. Kami belum bilang kalau mau untuk daftar haji, Bismillah niat untuk kebaikan. Selesai makan Bapak Ibu, itu ada adik kami, adik ipar kami, ada istri, ada saya, ada anak-anak. Tiba-tiba mengeluarkan stok mampat, terus ada salah satu bank syariah itu nama stok mampat. Ini sebelum kundur pulang, ini saya titip satu-satu. Ini Iqbal, ini dia, ini Intan, ini Buran, disebut saja. Napa nih kita buka? Sudah 2 buku tabungan haji, uang 25 juta per tabungan sudah disetorkan. Lalu dia bilang, Bismillah, ini ada rezeki yang tiba-tiba terbersit untuk mendaftarkan kalian haji semua. Itu tahun 2019, Februari 2019. Itu langsung astagfirullah ya Allah. Jadi setelah kami menyelesaikan semua maksiat kita taubat benar sama Allah. Saya tidak mau ya Allah kalau ini mau menghalangi ibadah saya. Tidak nyampe 24 jam. Kemarin kita lunasi, pagi hari ditelepon, kita makan, ya dikasih nih 2019. Itu ya Allah itu hebat banget. Jadi kita disuruh serius tuh. Orang yang mau berkorban, mencintai perintah Allah, serius dulu sama Allah. Tidak separuh-separuh. Dan ketika sudah cinta banget sama Allah tuh, Allah tuh kasih. Mobil tetap kita jual, Pak. Laris, malah upgrade, malah tambah
lebih bagus. Tapi ya itu belingnya manusia. Ya, piye tuh mobil malah tambah larang ya. Orang tambah. Tapi Allah sudah kasih bukti nih. Kamu tuh butuh uang sebanyak itu tuh enteng kata Allah. Enteng kalau kamu sungguh-sungguh. Itu baru dua tuh tentang kalau kita sudah cinta, pengorbanannya ada, bahkan belum dibuktikan pengorbanannya. Kan Allah sudah tahu hati Bapak Ibu, serius apa enggak? Seperti yang niat semua poso ya Allah, tapi ngerti tangine awan. Wah rasid tuh mesti niat apa ya Allah. Is nanti sampai gitu, orang-orang kayak gitu. Yang ketiga tentang umroh Bapak Ibu. Umroh itu ya nyepelek nih sampai betul-betul niat. Berapa banyak sih orang yang nggak punya uang? Sekarang kita diberi pelajaran rukun Islam sejak SD. Itu anak-anak kita dikasih rukun Islam 1 syahadat, 2 sholat, puasa, zakat, naik haji. Bagi yang mampu. Salah. Nggak ada kalimat bagi yang mampu dalam redaksi hadis Nabi itu. Kalau bagi yang mampu ada, maka lebih baik sejak sholat pakai bagi yang mampu. Ya Pak ya. Akhirnya muncul sholat bagi yang mampu. Kenyataannya berapa banyak orang yang Islam tapi nggak sholat? Berarti kan dia belum mampu sholat. Kenapa hanya kurban, akikah, umroh, haji pakai embel-embel bagi yang mampu? Salah. Semuanya sebenarnya mampu kata Allah, karena itu syariat. Cuma hatinya yang belum siap, belum niat, belum sungguh-sungguh. Berapa banyak orang yang nggak punya uang berangkat haji tahun ini? Kami punya data 7 orang Solo, marbot masjid, yatim, hafiz Quran, mereka tidak punya uang semua berangkat. Berapa banyak saudara kami touring sepeda dan motor yang berangkat haji, tidak punya uang, naik sepeda sampai sana. Ini yang Solo ini belum sampai katanya terhalang visa saat di Afrika, naik X-Max, sugih. Tapi kendalanya naik melu furoda kok larang. Nek nunggu kok katanya mati. Gitu coba. Sekarang daftar haji sekarang monggo. Ya 30 juta. Sekarang daftar berapa antriannya? 30 tahun. Jadi kalau yang umur 60 daftar ya insya Allah awet sampai 90 tahun. Antriannya umurnya wallahu a'lam. Tuh. Kurang apa coba? Silakan niat sama Allah. Doa kita udah pernah doa. Doanya tagihan, angsuran, anak soleh. Coba Allah bilang sama kita Al-Baqarah ayat 200, cek nanti. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya titik kita itu kata Allah. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang-orang itu wes haji, wes umrah, wes ke Baitullah kata Allah, sudah ingat sama neneknya, kakeknya, bapaknya. Tapi kalau minta sama Allah, Rabbana atina fid dunya. Jadi cuma dunia saja yang mereka minta sampai nangis-nangis. Bahkan di depan Ka'bah pun tetap dunia yang diminta. Ya Allah anak, ya Allah utang, ya Allah mobil, ya Allah gaji, ya Allah, semua dibilang. Katanya makbul, ya kan? Di Raudhah makbul, di depan Ka'bah makbul, habis tawaf makbul, tahallul makbul. Coba. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Lalu Allah sindir kita. Nanti di akhirat mereka semua tidak dapat bagian kebaikan akhirat karena tidak pernah minta sama Allah. Tapi di ayat 201 Allah membahagiakan kita. Wa minhum may yaqul, dan sebagian dari menungsa-menungsa nganyel kuwi mau ada orang-orang yang masih berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ini doa kita kan? Tapi seseorang mudeng maksudnya apa? Hatinya jedonga utang, sakit, sedih, tapi lupa makna dari tiga ini. Nah Bapak Ibu, kalau tiga konsep tadi sudah matang, tinggal doanya sama Allah. Ya Allah saya ingin berkurban, ya Allah saya ingin lancar akikah, ya Allah saya ingin umroh, ya Allah saya ingin haji. Minta terus sama Allah. Kebanyakan kan ya Allah apa aku iso umroh sih, larang banget. Yura situ makan. Allahu Ghani Bapak Ibu. Kami ini keberapa nih? Ke-11. Tidak satu pun bayar. Tidak satu pun bayar.
Bahkan pertama kali berangkat pembimbing itu seharusnya kan sudah pernah. Pembimbing umrah kalau tahu umrah ya mungkin kan. Tapi ketetapan Allah, masya Allah baik sekali. Jadi kami itu nggak berdoa, cuma nyepelekan Allah. Apain? Ini ada orang yang doa, karena yang mendoakan saya salah satu pejabat yang menurut saya itu obdu, sukanya ngomong kosong, acting, pengen dihormati. Tapi dia itu telepon itu dari Raudhah. Ini kok Ustaz suruh kurang ajar banget sih, kata beliau. Saya telepon ini nggak ada yang ngangkat, karena jarang mau ngangkat telepon beliau gitu. Karena mesti nganyol ke ini, ramapon ini, ini itu. Jadi banyak yang nggak mau ngangkat. Qadarullah saya itu kenapa yang ngangkat itu? Ditelepon sekali tak angkat. Ih, ngapain sih ibu ini? Saat rapat begini, telepon lagi. Ya Allah, ya wis tak angkat gitu. Ternyata itu rezeki saya. Jadi dia telepon, saya angkat. Kenapa tidak ada yang angkat telepon saya? Padahal saya ini sedang di Raudhah. Saya cuma ingin minta siapa tuh yang mau tak doakan. Tidak ada yang minta doa ke saya nih. Ya memang orang-orang anyel kan sama beliau gitu. Ngapain minta doa sama orang yang dianyel kan? Hati saya dan satu saat rapat tuh ya tahu. acting. Karena saya mesti ngomongnya ya apa? Oh dia dalam bunda perempuan yang terdaung. Mereka gitu. Ya Allah, stop. Ternyata Allah itu bolak-balikannya muhallikal qulub. Apa tuh Ustaz pengen apa? Ya udah ya Allah, semoga pondok kita Bunda PTK berkembang bagus, lancar. Cuman itu, insyaallah. Ya wes tak doakan Ustaz segera berangkat. Saya bilang, oh amin. Hati saya tuh, alah, gitu ya Allah, gitu tuh. Kejamnya Iqbal saat itu. Astagfirullah. Cepat ya tutup rapat saya gitu kan. Ya udah saja. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Cek ngerasain kita. Lagi ngapa kan? Umroh lagi. Tahu kan? Pagi harinya tuh saya ke kantor lebih awal. Niat ingin umroh. Saya bilang namanya Ustaz Syakir. Nih, contoh real pengorbanan. Saya bilang Ustaz Syakir, Ustaz, tabungan gaji saya berapa? Saya sombong boleh ya Bu ya. Saya 2 tahun pertama itu tidak ambil gaji. Jadi merasa masih cukup simpenan ya, tapi ojo mbok bae, simpenan tolong. Intine engko nek terkumpul siapa tahu bermanfaat. Ya ada kebesit tuh, aku pengen umroh ya Allah. Dos umroh saat itu ya. Ustaz, gajinya piro Ustaz itu? Ya sekitar 26 juta tak, 26 sekian. Wih, lumayan ya. Ya wis kok foto kantor ya. Hitung-hitungan meneh sekalian cek biro umroh. Ya tak. Saya sampai kantor masih sepi, cuma admin. Terus saya nunggu Ustaz Syakir. Niatnya untuk masalah umroh itu. Datang tuh satpam masuk. Ustaz ada yang nyari siapa? Ini tamu katanya dari biro umroh. Saya belum mikir apa-apa. Cuma hanya alah teko esuk pisane nek biro umroh. Saya mikirnya masih mikir iklan. Ya ketika 2 pemuda datang itu, satu Parubaya, satu anak muda datang. Enten apa Pak? Pagi-pagi kok pun nyebar-nyebar brosur semangat banget, saya udah gitu. Kenapa ada yang mau titipkan budi saya bawa? Oh, boten Ustaz. Ngobrol, oh dia pun nenggal. Tapi saya anyel. Isu-isu wis bertamu, wis meh iklan umroh gitu. Saya pikiran saya masih gitu. Tahu enggak Bu? Mukadimahnya begini. Ustaz, kami ini 3 bulan lagi harus berangkatkan jamaah. Alhamdulillah surplus. Kita butuh pembimbing. Nah, qadarullah Ustaz Tik, dia sebut Ustaz Kabir di Solo. Ustaz Tik itu sudah mengiyakan jauh-jauh hari. Loh, kok tiba-tiba kita mau konfirmasi untuk paspor visa itu beliau ternyata sudah diambil di luar. Tidak bilang ke kita Ustaz. Kita bingung ini cari pendamping. Oh, lah terus pripun? Apa Ustaz Husin Tamrin? Saya bilang gitu kan, Ustaz imam besar kita Ustaz Husin Tamrin. Jadi saya belum mikir apa. Tiba-tiba yang satunya bilang, Ustaz turun buat tentara 2 bulan lagi kok Ustaz. Maksudnya umroh barang kita. Saya lagi pintar, saya nggak kepikiran berangkat gitu, nggak pikiran.
regine pinten. Saya ya siap-siap sih tapi ya saya pilih-pilih dulu. Boten saya mikir iki anu niki namung tinggian. Loh, saya belum pernah umroh Mas. Nah, ini gue syarat tok ta. Jenengan pun berangkat umroh. Ya Allah, terus saya langsung diem serentak. Ketika brosur yang keluar itu harganya 26.400.000 keberangkatan 11 hari turun di Jeddah umroh. Dan uang saya 26.370.000. Setelah pulang itu Ustadz Zakir ngasih slip 26 juta. Jadi kurang 30.000 itu saya bisa bayar. Tapi Allah berkehendak. Saya pertama kali umroh itu gratis. Terus yang saya datangi pertama kali siapa? Menurut Bapak? Betul, ibu pejabat saya nanya itu tadi. Ketika beliau pulang umroh, saya pertama kali datang ke rumahnya, minta ampun, minta maaf setelah berburuk sangka karena doa ibu langsung dikabulkan Allah. Tahu maksudnya apa? Lah ya kasih. Kalau yakin tuh Allah sudah kasih jalan yang terbaik. Jadi sampai insya Allah Oktober besok yang ke-11 semenjak pertama gratis itu kami tidak pernah mengeluarkan uang sebesar pun, bahkan dapat uang terus setiap berangkat. Coba kurang apa Allah sama hamba? Yakin. Semua keyakinan sudah masuk ke hati dan pikiran Bapak Ibu. Sekarang masalah udhiyah. Kalau berkurban itu sudah ada mindset tidak masalah finansial, maka ada dua orang namanya Bapak Umar sama Ibu Aisyah, yang satu pengayuh becak di Mojosongo, yang satu pengumpul sampah plastik. Jadi dikumpulkan. Itu setiap tahunnya sejak pandemi itu beliau udhiyah 1 ekor sapi tanpa patungan. 1 ekor sapi untuk berapa orang? Maksimal 7. Untuk 1 orang boleh? Boleh. Untuk 2 orang? Boleh. Untuk 6 orang? Boleh. Maksimal 7. Dan beliau satu. Jadi masih kontrak 3 kali 4 meter. Ada becak di depan. Setiap Idul Adha beliau 1 ekor sapi. Jadi bukan masalah finansial, masalah kecintaan. Kalau sudah cinta, kurang apa tuh gitu. Bapak yang dulu cinta sama calon istri, kurang apa modal untuk mendapatkan dia? Apapun yang dia minta, Bapak usahakan sungguh-sungguh. Kenapa? Mahabbah. Nah, mahabbah untuk Allah harus kita bedakan. Ikhtiarnya sungguh-sungguh. Ada prosesnya, Bapak. Prosesnya apa? Bukan niat. Niat itu muqaddimah. Bismillah ya Allah saya mau kurban. Tapi tiap tahun Bismillah ya Allah saya mau kurban. Tidak ada langkah. Kayak Bapak Ibu ketika dipanggil panitia Jogja. Bapak sudah di mana? Oh ini on the way ke sana. Padahal masih di ruang rapat. Itu jenenge ngapus. Gimana biar masuk kalau on the way? Jadi turun, masuk naik motor di starter ya, keluar gerbang lagi balas WA. Ini on the way, betul kan? Ngapus sudah itu. Ya untuk ngapusin tapi sudah fakta karena sudah berjalan. Artinya 0 km sampai 10 km disebut berproses kalau sudah minimal 1 meter berjalan. Betul? Kalau masih di tempat sudah berproses belum? Allah akan sering bantu hambanya ketika sudah berproses, sudah kelihatan. Oh ada pembuktian. Orang sekedar Bismillah ya Allah saya besok puasa, tapi tani kawan enggak tadi. Ada proses. Nah kami Bapak Ibu karena enggak punya uang langsung saja setiap tanggal 1 Muharram ya tahun baru Hijriah. Ini bulan apa ini? Dzulqa'dah. Besok bulan Dzulhijjah, habis Dzulhijjah Muharram itu tahun baru Hijriah. Jadi Dzulhijjah nanti rampung, belen-belen, tasrik, ya euforia kurban sudah selesai, maka ada tahun baru Hijriah. Itu kami sekeluarga beli celengan plastik di Mr. DIY apa di itu banyak tuh murah-murah 10.000. Kita beli 4, masing-masing 1. Kita tulisi wedus
Jadi tahun 1444 kemarin kita beli 4. Lalu kita masuki, setiap ada uang kita longgar masuk, anak-anak masuk itu. Nanti besok tanggal 1 Dzulhijjah, biasanya pemerintah ada Ruqyatul Hilal tanggal 1 Dzulhijjah, itu kita akan sembelih latihan. Bismillahirrahmanirrahim, pakai gunting, pakai cutter itu, kumpulkan uangnya, gereja kita hitung bareng-bareng, lalu dimaklumatkan, Bismillahirrahmanirrahim, dapat 2 juta. Nanti kita cari yang 3 juta ya anak-anak ya. Anak-anak mulai kecil sudah merasakan mahabbah, kecintaan terhadap udhiyah. Jadi ini bukan masalah miskin dan kaya, persiapan yang matang. Kalau sudah ada persiapan, insya Allah Allah mudahkan. Ini belum terlambat untuk jual gelang, kalung ya, beberapa laptop yang nggak kepake, motor yang sudah nganggur, masih belum terlambat. Ini masih dulu kok dakwah. Masih ada setengah bulan untuk beli 1 ekor kambing. Seabdul-abdulnya hewan udhiyah kata Nabi adalah kambing. Jadi saya tidak mendiskreditkan sapi ya, tapi Nabi menganjurkan afdal itu kambing. Daging kambing tidak bikin kolesterol Bapak Ibu. Udah aman. Ya, Nabi itu sampai meninggal sukanya daging kambing. Memang daging kambingnya Nabi bukan yang dimasak tongseng, gulai itu udah beda memang masakannya, tanpa bumbu asin ya. Syekh Misri makan sate pertama kali di Luwes itu mual-mual. Nah, ini garamnya asin kok. Padahal kita enak banget. Ternyata ketika kami makan makanan asli sana dari daging kambing, olahannya tuh hambar. Jadi sebelum makan kalau orang Indonesia harus kasih garam, merica, terus tambahan jeruk purut itu ben rasa hambarnya hilang. Tapi mereka makannya enak banget, lezat gitu nih. Jadi mau apa setelah ini? Setelah mendengarkan cerita dan beberapa dalil akli dan nakli ini tadi, monggo putuskan bersama keluarga. Apakah udhiyah atau hewan kurban itu hukumnya sekedar sunnah atau sunnah muakkadah, atau ikut Imam Malik wajib kalau dia punya uang, atau Imam Syafi'i wajib seumur hidup sekali, atau Imam Hanafi sepanjang tahun harus berkurban. Pilih yang mana? Tidak pilih semua. Saya kalau sanggup saja. Kalau pakai kalimat nek sanggup, rata-rata hasilnya tidak akan tercapai. Cintai dulu perintahnya, siapkan prosesnya, lalu bismillah tawakkaltu 'ala Allah, bismillahi Allahu akbar. Inilah kambing saya ya Allah, saya niatkan kurban atas nama saya dan keluarga saya. Nabi pernah berkurban, ini kurbanku ya Allah untukku dan untuk keluargaku serta umat-umatku yang belum bisa berkurban. Itu Nabi. Kalau kita dan keluarga boleh. Tidak usah hayal-hayalan untuk ganti nama. Tahun ini Bapak yo, tahun lalu Ibu ganti itu tidak ada sunnahnya. Terserah mau pakai nama siapa, niatkanlah untuk diri kita dan keluarga kita. Insya Allah begitu untuk motivasi berkurban. Ini tanya jawabnya lebih kepada masalah seputar kurban monggo. Yang sering terjadi itu masalah iuran. Iuran itu harus murni akotnya. 3 juta untuk kurban ya 3 juta. Operasional pisahkan. Jangan gampang wis 3.200 wis. Nanti kok singgung. Enggak, akot ya awal harus jelas. Yang kedua, kulit itu sering tiap tahun jadi masalah. Kulit itu lebih baik menurut kami itu paling afdal, nikmat, langsung dibagi. Siapapun yang bisa menerima, panggil pondok pesantren, panggil orang-orang yang berkompeten di dakwah, kasih kulit 1. Ya atau yang banyak sekalian ternyata kok kulitnya digutuk-gumi yutat. Ya terserah sana, terserah pondoknya. Yang penting panitia sudah aman. Panitia tidak susah-susah jualkan uangnya, subhan. Uangnya untuk apa bingung lagi. Jangan sampai kembali kepada pengurban. Gitu. Banyak sekali masalah-masalah sepele di seputar udhiyah yang masih disepelekan oleh panitia penyelenggara kurban. Termasuk nanti menginapkan hewan kurban itu ada sunnahnya. Di tempat yang nyaman, jangan kehujanan, jangan kepanasan, diberi makan yang enak, dibersihkan, disayang-sayang loh gitu. Dilus-lus, pehmeh disembelih ora dipakani, enggak boleh.
Terus cara menjatuhkan ada sunnahnya, tidak boleh asal gedebuk sakit, kayak diseret-seret, dikekang itu nggak boleh. Jangan menyakiti hewan udhiyah. Terus kalau bisa jangan jadi satu dengan hewan yang menunggu antri disembelih. Itu sakit, muntah-muntah loh tuh, aslinya dia terus stres. Ya. Ada penelitian daging hewan yang stres itu lebih alot daripada daging hewan yang bahagia sebelum disembelih. Ini penelitiannya ya kurang gawean tapi bagus. Keren banget itu, bagus sekali datanya ya. Emang hewan-hewan yang sebelum disembelih dimuliakan, dihalus, dikasih makan enak, itu dagingnya lebih nikmat daripada yang stres ya saat sebelum disembelih. Apalagi rewang, hati-hati ibu-ibu rewang, ojo nggawa kresek double ya, ngleboni potongan. Kira kanggo ora kanggo piye buktine ya kanggo jenengan. Nah, hati-hati itu haram. Termasuk pembagian tidak boleh ada upah selama penyelenggaraan udhiyah. Upah itu tidak mesti dalam wujud uang. Contoh, ketua panitia entuk 10 kresek. Wah, upah itu tidak boleh. Semuanya harus adil. Ya, yang datang rewang boleh dapat bagian distribusi, sah, apa-apa. Jadi kalau satu keluarga itu orang resek, semua jamaah kampung dapat loro. Dulalah kok iki enek sak keluarga wong itu rewang kabeh, ya jangan cemburu dengan keluarga yang isinya telur. Enggak apa-apa, dapat jatah itu bukan upah, bagian distribusi. Terus yang sepele lagi, yang nyembelih harus yang sudah dikenal orangnya. Dia takmin atau juru sembelih. Yang penting kita kenal karena dia sholat. Jangan pakai jagal yang tidak dikenal untuk menyembelih sebagai syariatnya. Ya, jagal itu pintar, tapi kita tidak tahu ternyata tidak pernah sholat. Sehingga jagal kita bayar itu untuk membantu menyelesaikan yang susah. Dulu kita 1 ekor kambing, 2 ekor sapi, 7 ekor kambing itu sampai setengah hari. Semenjak ada jagal, itu jam 10 sudah selesai. Tapi yang nyembelih itu harus juru sembelih kita yang kita kenal, bahkan paham agama, yang penting sholat. Tuh penting tuh ya. Apalagi iuran kurban sudah, kambing sudah. Yang masih bingung silakan ke daerah Kadipiro. Ada tempatnya Gus Amin Fadli, terkenalnya dan Tirta Aksara. Itu punya penjualan hewan kurban mulai 800.000. Gue seneng ya. Kurban 800.000 terus. Semangat kan? Ya naikkan sini lah. 800.000 mungkin kayak kita panitia isin cilik banget. Ya itu cempe tapi sudah siap ya secara peternak. Kok isin dewe atas nama siapa? Ibu Siti. Ibu Siti kurban desa Imin. Tapi kecil banget, kecil sekali domba. Tapi memang yang diambil betina. Betina lebih kecil, poelnya lebih dini, lebih awal, baliknya nek menungsowi lebih awal. Terus sudah siap kurban. Cuman regane ya mulai 8. Kami lihat kemarin mulai 800.000 sudah dapat. Ya nek ben rada pantes ya 1,5 lah, tambahi sedikit ya untuk kurban. Jangan takut nanti semua jamaah nek berkurban semua. Ndak. Ini sudah ketetapan Allah, sunnatullah. Ndak mungkin semuanya akan dapat hidayah serentak. Ini saat ruangan ini orang mesti kabeh ya ada sih ngomong ada. Jadi tidak semuanya dapat hidayah dalam waktu serempak. Nah, aman wes. Pokoknya silakan berkurban tiap tahun. Boleh nabung seperti kami saya contohkan tadi. Nabung terus biar dapat satu hewan kurban. Monggo, boleh. Apalagi ambil sunnahnya. Sepertiganya diambil. Ojo kemaki, pesuke, toh dibagi semua aja lah. Saya setiap hari sudah makan steak. Kemaki. Jangan. Nabi bilang, ambil bagian dari hewan kurbanmu, makanlah bagian dari kurbanmu. Berarti kan sunnah. Ambil dong sunnahnya biar tambah sempurna. Jadi kalaupun orang doyan kambing atau enggak doyan sapi, itu terima dulu, akadnya selesaikan. Alhamdulillah, makasih nggih, mugi-mugi barokah ya kita. Setelah itu, Mas demen ya dibagi yang adil untuk semua. Afdal, Masya Allah, 2 kali niat ibadah.
Tuh, jadi ambil bagian kita sebagai bentuk sunnah. Terus apa mana nih yang paling riwih gitu? Cekap mau? Sudah 58 menit 54 detik sih kan. Silakan jika ada yang ditanyakan boleh. Wallahu a'lam bishawab. Mau tanya kan, jadi kalau selama ini kan untuk kurban yang atur di tempat kita, kemudian kita menyaksikan, atau di tempat mungkin di asal orang tua, di mana dusun tersebut membutuhkan, Betul. tapi kita tidak bisa menyaksikan dan mungkin dagingnya juga tidak sampai kita. Nah, Ya. itu yang mana? Bismillah. Berarti kan itu darurat. Semua urusan yang berbau darurat atau uzur itu dalam Islam disebut rukhsah. Wes korban ke daerah pelosok, ijitkan panitia. Aku butuh loh yang kirim yang Solo, bagian samping, perapat, lidah, ekor, bundeti panitia. Harus rasa itu Pak. Aku tak jualan sih rasa dikirim. Nah itu berarti kan darurat. Artinya panitia tidak selalu, kecuali kita ikut ke sana. Karena ada sunnah lagi. Pengkorban juga menyaksikan hewan kurbannya. Bahkan kalau laki-laki disunahkan untuk menyembelih hewan kurbannya. Nah, kalau Umar bin Khattab bilang itu dia tidak akan menjadi seorang lelaki sejati kalau dia belum pernah menyembelih hewan kurban. Ya tuh, wanda bapak-bapak lihat putih langsung pingsan kok. Ada, apalagi pegang bola nyembelih kambing. Tapi ada sunnah. Monggo yang masih pemuda-pemuda ada kesempatan coba bismillah latihan pakai debok dulu, mirip urat-urat itu. Debok yang setengah, bukan yang debok debok itu, debok tahu debok pisang yang umur setengah itu hampir mirip. Ketika kita potong itu ketemu tengahnya itu berat. Nah sama itu. Jadi bagaimana bisa tel itu latihan pakai debok yang atas itu. Berarti tajam betul itu si golok. Coba. Ya Mas Bayu ya. Jenengan kita tangannya rung tau nyekel belati kalau cuma neteling ini kabeh seneng. Itu latihan. Jadi tidak apa-apa. Cuman kalau bisa dilakukan mengambil bagian atau panitia mempunyai mempersilahkan untuk kita mengambil, tidak masalah. Kita juga tahun ini ke Gunung Kidul, Ustaz. Gunung Kidul, daerah Pamurta. Nanti kalau kirim video sama flyernya, siapa tahu dari sini mau kurban 5 ekor sapi ke sana, kita ambil sapinya. Kita siapkan 2 truk, 1 mini truk, 1 truk besar. Hari tasyrik pertama. Jadi kita akan sembelih bareng-bareng di sana. Ada 2 lokasi dan 50 titik distribusi. Artinya satu kampung yang isinya KTP-nya Islam 170 kakak, tapi tidak pernah sholat. Bahkan sembelihan 2 tahun yang lalu itu disembelih itu kambing, cuma ditaruh bawah pohon beringin. Jadi tidak dibakar. Nah ini itu untuk edukasi orang yang Islam tapi kejawiannya tinggi sekali. Mereka pakai peci kayak gini, pakai sarung, tapi tidak pernah sholat. Sholat itu sebagai bentuk sholat. Aku iki sholat gitu dia bilang gitu. Aku iki lagi sholat. Nek sholat itu kan jengkang-jengkang kayak gitu. Kalau saya ya iki sholat. Itu loh manunggaling kawula Gusti. Jadi aku iki sholat. Sekarang tuh udah sholat. Itu sama kampung mu'alaf. Jadi memang kita targetkan mu'alaf itu ada yang dari kejawen masuk non muslim terus masuk Islam, atau dari Islam yang keabangan rata-rata masuk ke Katolik, setelah itu kita Islamkan lagi. Itu ada kampung untuk sterilisasi, namanya kampung, nanti aja kalau share videonya. Nanti siapa tahu ada yang ikut andil di sana. Kalau mau ke sana lebih baik lagi, bisa melihat dakwah kita di sana. Terus kalau cuma kambingnya dok nggak apa-apa, ya kambingnya aja kirim. Kalau cuma punya uangnya dok, ya nggak apa-apa. Lebih baik lagi, semakin banyak lebih baik uangnya. Iuran pun nggak apa-apa. Sekarang kita ambil dalil iuran. Bapak Ibu tahu kalau anak-anak kita di sekolah nabung untuk sapi katakan 10.000 per bulan, atau ibu segini kita iuran 50.000 per orang. Hari ini saja ibu iuran sekretnya aku titip Pak, sekretnya untuk wedhus ini.
Tapi kambing itu tidak sah untuk kurban kalau langsung disembelih. Akan sah untuk kurban pakai dalil yang kedua, kita hibahkan, kita sedekahkan dulu kambing itu ke Mas Bayu kan. Mas wis umur belum tahu boleh kok. Ya ini wedus kelompok kita. Ini Mas Bayu sah ya. Alhamdulillah. Lalu Mas Bayu saat dikurbankan kambingnya, maksudnya kambingnya Mas Bayu tadi dititipkan ke panitia kurban, lalu diniatkan bismillah, ini kurban atas nama Mas Bayu dan keluarganya. Masih punya keluarga ya? Belum keluarga? Bismillah ya Allah Akbar. Doa Mas Bayu bisa ditambahkan. Semoga yang memberikan sedekah kurban kambing ini mendapatkan pahala yang sama ya Allah. Itu cara latihan kurban. Jadi kalau ngumpul ke uang sak sekolah itu sapi siji itu tidak sah untuk kurban, hanya sebatas sedekah. Sampai kapan? Sampai dibagi ke marbotnya, kepala TU, Pak Bon, siji dihadiahkan, lalu mereka berkurban dengan sapi itu sambil berdoa semoga yang ikut memfasilitasi sapi ini mendapatkan keberkahan oleh Allah dan bisa berkurban dengan semestinya. Kan ini latihan kurban. Begitu ceritanya. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang lain? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya secara pribadi Pak Ustaz. Oh, iya. Saya dalam minggu ini kebetulan ini bahas kurban Pak Ustaz. Saya kemarin pengajian kemarin mau tanya waktunya tidak kebagian. Tadi malam kemarin tidak kebagian lagi. Mungkin ini Tidak kebahagiaan. Bahagia. bisa Pak Ustaz. Dan saya ikut korban berkeluarga sendiri dan juga untuk ikut korban mewakili orang tua saya. Kebetulan orang tua saya tidak bekerja. Tasnya Sugeng. Mana? Tasnya Sugeng. Masih. Tapi saya ikut korban atas nama ibu saya dan saya keluarga sendiri juga. Yang saya ingin tanyakan, korban ikut atas nama ibu saya itu seandainya kambing itu langsung saya serahkan kepada panitia korban atau saya serahkan ibu saya dulu baru yang diserahkan ke panitia korban. Mungkin itu yang menjadi undang-undang saya dalam minggu ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu korbannya mau dikirim ke Gunung Kidul Pak? Betul. Ini satu, kalau masih dalam lingkup satu keluarga itu ya sehidup seatap, pokoknya masih bareng terus. Insya Allah satu nama itu tidak masalah. Ya jadi bapak ataupun ibu berkurban, ya itu udah muak lagi satu keluarga. Tapi nama pengorbannya satu, ya. Terus yang kedua beda lagi kalau nanti iuran. Bapak 2 juta, ibu 1 juta. Nah, itu ditegaskan dulu dari awal. Wes iki sah ya, ini jadi satu uang kurban ya. Nanti atas nama ibu insya Allah untuk kurban sah. Jadi tidak ada iuran dalam pembelian satu hewan kurban kambing. Pun sapi satu nama, ya. Harus jelas dulu. Terus kalau mau menghadiahkan kurban kepada orang yang hidup, contoh, iki aku duwe sapi siji iki lagi loro tok aku karo ibu, adik-adik tak kurbanke. Nah, itu harus mengkabarkan, tidak boleh sepihak. Ditelepon dikasih kabar adik-adik, "Dek, kowe piye kurban apa? Urung duwe aku kowe rasa iki nganggo kene wae sapi." Nah, dikabarkan supaya kaifiah kurbannya itu berjalan. Oh, berarti atas nama ini berkurban sapi. Nah, insya Allah tidak apa-apa, kecuali orang yang sudah meninggal.
Kalau bapak ibu itu punya orang tua yang yang sudah meninggal, itu jangan sering-sering dibadalkan niatnya. Karena amalan orang hidup itu berbeda dengan amalan orang mati. Amalan orang mati cuma 3. 1 waladun sholihun, 2 shadaqatun jariyatun, 3 al-ilmun nafi'. Jadi cuma 3 ini. Yang lainnya terputus kata Nabi. Udah itu urusan orang mati. Kita tinggal mendoakan sungguh-sungguh sebagai anaknya, meneruskan ilmunya orang tua yang bermanfaat. Ataupun kalau ada harta yang masih kita pegang, kita niatkan untuk orang tua kita. Syah. Nah, gimana hukumnya kalau badal? Ini ada riwayatnya. Anak yang masih cukup secara kekuatan dan finansial boleh tuh membadalkan haji dan umrah orang tuanya. Tapi usahakan dirinya, jangan asal duit titip ke wong. Karena secara sunnahnya itu dzurriyah, keturunannya dulu. Kalau keturunannya uzur, usrahan duit akeh untuk berangkat ke sana, sakit-sakitan karena sudah tua, maka boleh pakai uang. Uang dititipkan yang dipercaya untuk membadalkan umrah dan haji. Dan itu pun jangan berulang kali, karena umrah, haji, udhiyah itu amalan orang hidup, bukan amalan orang mati. Gitu. Jadi kami sering menemukan di masjid itu kok tahun dari ini kurban, ini kok yuji kurban atas nama almarhum, kami datangi. Kami berikan edukasi tentang ini. Loh, kenapa harus atas nama Eyang Putri terus? Aku sayang sama beliau. Sayang sama beliau, doakan. Semua yang panjenengan ngertas ilmu-ilmunya Eyang yang bagus dibukukan, dibikin story, dibikin ibadah yang bisa ditiru oleh orang lain supaya pahalanya mengalir ke Eyang gitu. Jadi kalau kambing ini jangan terus nama Eyang. Kecuali ini uangnya Eyang. Ya, karena ini warisan orang meninggal itu mau bikin surat wasiat. Ki aku duit 30 miliar setiap tahun dadeke sapi terus. Nah, ini beda lagi nih wasiat. Berarti amalan orang mati yang belum selesai boleh diselesaikan oleh keturunannya. Tapi kalau tidak ada, selesaikan sekali aja. Orang tua saya tidak pernah kurban, ya Allah, saya ingin kurban ini atas nama almarhum orang tua saya. Monggo, fadal. Walaupun khilafiyah tapi ada yang membolehkan. Monggo, tapi jangan tiap tahun kurban atas nama yang sudah ada. Karena kita yang masih hidup, ada yang sudah jaminan masuk surga. Kita juga perlu pahala itu. Sambil mengkorbankan yang kita punya, bismillah, Allahu Akbar, ya Allah, ini pun saya bisa berkorban karena ilmu dari bapak saya yang sudah meninggal. Maka ridhoilah bapak saya. Gitu, bukan kurbannya atas nama orang meninggal. Terus, tapi kita yang mendoakan dari wasilah kita bisa berkorban. Ya Allah, mudahkanlah, lapangkanlah kubur orang tua saya sehingga saya sampai sekarang tuh masih bisa ibadah kurban terus setiap tahun. Afdal, berarti dia dapat waladun sholihun, al ilmun nafi'. Gitu Bapak. Alhamdulillah terus juga, monggo bebas, satu keluarga masih ambil tuh satu nama boleh. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, ada yang lain satu kali lagi kalau ada. Cekak? Ya insyaallah paham ya. Insyaallah menjadi motivasi kita semua bahwasanya ibadah ini adalah ibadah yang kita usahakan, bukan karena tawakal langsung, harus diusahakan. Bismillah, semoga dimudahkan. Yang sekarang kok termotivasi, monggo silakan untuk berkorban. Kok dilalah yujiran duit, ya dipaksa-paksa kita ini wajah-wajah sini duduk kabeh. Tenang, tabungan masih punya, cobalah dikeluarkan. Waktu duit tabungan 10 juta orang biru jelas. Kalau udhiyah kan jelas. Udhiyah tanggal 10 Dzulhijjah kan jelas. Ije urip kok kita mungkin lah. Ya sudah, ya kejelasan itu pakai. Siapa tahu dari doa yang mustajab itu 10 jutanya diganti oleh Allah lebih banyak. Gitu contohnya. Kita tuh terbiasa Pak Bu, rekening nol itu enggak apa-apa, ije urip. Aman kemana-mana. Itu insyaallah lah Allah akan jaga orang yang tawakal Allah. Yakin ya wajah-wajah yang duit kabeh, tenang. Mesti teni sing duit kok ora gelem wis kebiasaan.
Ya Bu ya, Pak. Kalaupun tenanan enggak duwe, coba iuran 1.000 lalu pilih salah satu dari kita. Yuk kita hadiahkan ke dia, yuk biar berkorban. Mantap itu edukasinya keren banget. Atau ada teman kita yang enggak masuk ke ruangan ini mesake, ya kelihatannya lebih enggak punya daripada kita. Kita iuran 100. Nek iuran 50.000 pira iki? Wis 500.000 sakmene. 500.000 ngono sak itu. Kene yo mosok 50.000 yo kebangetan. Wis entuk 1 juta lebih coba. Terus borongan dolan ke peternak tuh pakai satu siji, terus kita hadiahkan ke dia tuh. Kompak kita. Yo kita hadiahkan kambing ini untuk dia. Senenge ra-ra dungane mesti apik banget. Tuh. Siapa tahu bisa dieksekusi di sini. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, anugerahkanlah kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, rizki yang halal, lalu amalan-amalan kami yang diterima mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, golongkanlah kami menjadi penghuni surga dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, tutuplah usia kami dalam keadaan beribadah kepadamu, dalam keadaan husnul khatimah, dan janganlah tutup usia kami dalam keadaan bermaksiat kepadamu atau su'ul khatimah. Allahumma a'izzal Islam, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam, ya Allah, muliakanlah agamamu Islam ini ya Allah, dan muliakanlah orang-orang muslim yang membela agama ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Terutama anugerahkanlah kesabaran, keikhlasan, kekuatan kepada saudara-saudara kami di Palestina ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika banyak kesalahan Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.